Apakah bencana alam dan pemindahan ibu kota hanya kebetulan, atau ada kekuatan mistis yang bermain di baliknya? Di balik kabut sejarah dan tradisi Jawa, tersembunyi sebuah perjanjian kuno yang kini terancam dilanggar. Sabdo Palon, penjaga spiritual tanah Jawa, dikabarkan akan menagih janji di tahun 2024, dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pemerintah memilih Kalimantan sebagai ibu kota baru? Temukan jawabannya dalam kisah penuh misteri ini, yang akan membuka mata Anda pada rahasia terbesar yang pernah disembunyikan di tanah Jawa. Siapkan dirimu untuk perjalanan menegangkan dan misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Di masa lalu, tanah Jawa diwarnai oleh pertempuran antara dua kekuatan besar, Sabdo Palon, penjaga ajaran leluhur Jawa, dan Syekh Subakir, ulama yang berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam. Konflik ini tidak hanya melibatkan fisik tetapi juga kekuatan spiritual dan mistis yang menggetarkan seluruh alam semesta. Sabdo Palon, dengan kekuatan magis dan pengetahuan mendalam tentang tradisi Jawa, melawan Syekh Subakir, yang membawa ajaran Islam dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Pertempuran mereka adalah pertempuran ideologi yang mencerminkan ketegangan antara dua tradisi yang berbeda. Pertarungan ini berlangsung dengan hebat, memecahkan langit dan mengguncangkan bumi. Aura mistis dan energi supernatural terlibat dalam setiap gerakan dan serangan. Masyarakat di sekitar tempat pertempuran menyaksikan kekacauan dan ketegangan, sementara alam pun merespons dengan cuaca ekstrim dan gejala alam yang aneh. Kedua pihak berjuang tidak hanya untuk kemenangan tetapi juga untuk pengakuan dan penerimaan ajaran mereka di tanah Jawa. Akhir dari pertempuran ini meninggalkan bekas yang mendalam, dengan kedua belah pihak kelelahan dan menilai kerusakan yang terjadi. Keduanya menyadari bahwa konflik terus-menerus hanya akan merugikan, sehingga mereka mulai mencari solusi damai untuk mengatasi ketegangan dan kekacauan yang telah terjadi. Ini membuka jalan bagi langkah selanjutnya dalam kisah mereka, pencarian perdamaian dan penyelesaian perjanjian. Setelah pertempuran yang menegangkan, Sabdo Palon dan Syekh Subakir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan damai. Mereka sepakat untuk menyusun sebuah perjanjian yang akan memungkinkan ajaran Jawa dan Islam untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati. Perjanjian ini berisi kesepakatan bahwa masing-masing pihak harus menghormati dan mematuhi ajaran dan tradisi yang ada tanpa mencoba mengganggu atau merusak yang lain. Keduanya berharap bahwa kesepakatan ini akan membawa kedamaian dan stabilitas di tanah Jawa. Perjanjian ini disimpan dalam bentuk spiritual dan dijaga dengan ketat oleh kedua belah pihak. Mereka berjanji untuk menjaga integritas kesepakatan dan memastikan bahwa ajaran mereka tidak saling mengganggu. Kedua belah pihak merasa bahwa ini adalah jalan terbaik untuk mengatasi perbedaan dan membangun masa depan yang harmonis bagi masyarakat di tanah Jawa. Upaya mereka untuk menciptakan kedamaian menjadi harapan baru bagi generasi mendatang. Namun, perjanjian ini tidak hanya disepakati dalam kata-kata, tetapi juga harus diterjemahkan dalam tindakan. Masyarakat di tanah Jawa diharapkan untuk mematuhi perjanjian ini dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan ketegangan antara ajaran Jawa dan Islam. Keduanya sepakat untuk memantau dan menegakkan perjanjian ini dengan ketat, menjaga agar kedamaian yang telah dicapai dapat bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, perjanjian yang telah disepakati antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir mulai dilupakan. Masyarakat di tanah Jawa, yang awalnya mematuhi perjanjian tersebut, mulai mengabaikan ajaran leluhur Jawa dan hanya fokus pada ajaran Islam. Ketidakpastian sosial dan perubahan zaman menyebabkan ajaran Jawa semakin terabaikan, dan pelanggaran perjanjian pun mulai terjadi. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan spiritual dan kekacauan yang mulai meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran ini menyebabkan dampak yang signifikan, dengan munculnya ketidakseimbangan spiritual dan bencana alam yang tidak dapat dihindari. Sabdo Palon, yang merasa marah dan terlupakan, mulai menunjukkan kemarahannya dengan cara yang lebih nyata. Bencana seperti gempa bumi, letusan gunung, dan berbagai bencana lainnya mulai melanda tanah Jawa, mengingatkan masyarakat akan pelanggaran yang telah terjadi dan dampak dari tindakan mereka. Pada tahun 2024, tanda-tanda kemunculan kembali Sabdo Palon menjadi semakin jelas. Bencana alam yang melanda tanah Jawa semakin intens, dengan gempa bumi yang sering terjadi, letusan gunung yang menghancurkan, dan bencana lainnya yang merusak kehidupan masyarakat.
Fenomena ini bukan hanya kebetulan tetapi merupakan sinyal dari Sabdo Palon yang menagih janji yang telah dilanggar oleh manusia. Bencana-bencana ini menjadi pertanda bahwa ketidakseimbangan spiritual yang terjadi harus segera diatasi. Masyarakat yang terdampak oleh bencana ini mulai merasakan ketidakstabilan yang mendalam dan kekacauan dalam kehidupan mereka. Banyak yang mulai mencari penyebab dan solusi dari bencana yang melanda, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian tersebut. Para ahli mistis dan tokoh spiritual mulai memperdebatkan kembali perjanjian yang telah dilupakan dan mencoba memahami pesan dari Sabdo Palon. Namun pemerintah kini fokus memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Hal ini ada maksud tersembunyi dari pemerintah, yaitu untuk menghindari Sabdo Palon nagih janji. Dalam pemindahan ini pemerintah beropini upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang parah, banjir yang terus-menerus, dan masalah lingkungan yang semakin memburuk di Jakarta. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Alasan resmi untuk pemindahan ini adalah untuk memperbaiki infrastruktur dan kondisi lingkungan di ibu kota baru. Namun, banyak orang percaya bahwa ada faktor lain di balik keputusan ini, yaitu untuk menghindari kemarahan Sabdo Palon yang menuntut pemenuhan janji yang telah dilanggar. Pemindahan ibu kota dilakukan dengan perencanaan yang matang dan penuh perhatian. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah baru. Kalimantan, yang juga dikenal memiliki aura mistis, dipilih dengan hati-hati untuk menghindari potensi dampak negatif dari konflik spiritual yang sedang berlangsung. Masyarakat di Kalimantan diingatkan akan pentingnya menjaga keharmonisan dan menghindari masalah yang mungkin timbul dari pemindahan ini. Sementara itu, masyarakat di Jakarta menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan, sementara di Kalimantan, upaya untuk menyambut ibu kota baru dimulai dengan penuh perhatian terhadap keseimbangan ekologis dan spiritual. Meskipun pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, tidak semua orang menerima keputusan ini dengan mudah. Banyak masyarakat yang skeptis dan meragukan alasan resmi pemerintah, seperti kemacetan, banjir, dan masalah lingkungan. Mereka khawatir bahwa ada motivasi tersembunyi di balik keputusan ini, terutama dalam konteks krisis spiritual yang melanda tanah Jawa. Sejumlah orang percaya bahwa pemindahan ibu kota sebenarnya adalah langkah untuk menghindari kemarahan Sabdo Palon, yang menuntut pemenuhan janji yang telah dilanggar. Kecurigaan ini berkembang di kalangan masyarakat, dengan beberapa kelompok bahkan melakukan investigasi independen dan mengadakan diskusi publik untuk mencari kebenaran di balik keputusan pemerintah. Berita tentang bencana yang melanda Jawa dan tanda-tanda kemunculan Sabdo Palon semakin memperburuk kekhawatiran mereka. Masyarakat merasa perlu untuk mengetahui apakah pemindahan ibu kota benar-benar solusi terbaik, atau hanya tindakan sementara untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih besar. Kecurigaan ini menciptakan ketegangan di masyarakat, dengan beberapa pihak merasa perlu untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka secara terbuka. Diskusi tentang pemindahan ibu kota dan alasan dibaliknya menjadi topik hangat di media sosial dan forum publik, mencerminkan kekhawatiran mendalam mengenai dampak keputusan tersebut terhadap masa depan negara dan keseimbangan spiritual. Persiapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dilakukan dengan hati-hati dan matang. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar, termasuk melibatkan tokoh-tokoh spiritual dari Kalimantan. Para tokoh ini memainkan peran penting dalam melaksanakan ritual-ritual yang dianggap penting untuk mempersiapkan tanah Kalimantan sebagai ibu kota baru dan memastikan bahwa pemindahan ini tidak menimbulkan masalah baru atau gangguan spiritual. Ritual-ritual ini melibatkan doa dan upacara khusus untuk menyucikan tanah dan meminta restu dari kekuatan spiritual yang ada di Kalimantan. Tokoh-tokoh spiritual melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga agar proses pemindahan berlangsung dengan harmonis dan tanpa hambatan. Mereka juga melakukan pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa setiap aspek dari pemindahan ibu kota sesuai dengan harapan dan keyakinan lokal. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan aspek spiritual dan budaya dalam pemindahan ibu kota. Dengan melibatkan tokoh-tokoh spiritual, diharapkan pemindahan ibu kota akan membawa keberuntungan dan keseimbangan bagi negara, sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat terhadap keputusan tersebut. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang mulai menyadari bahwa tanah Jawa sedang mengalami ketidakstabilan serius.
Dampak dari pelanggaran perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir mulai terasa semakin nyata, dengan bencana alam yang terus-menerus melanda. Kesadaran ini meningkat seiring dengan terjadinya berbagai bencana seperti gempa bumi, letusan gunung, dan banjir, yang semakin memperjelas hubungan antara pelanggaran perjanjian dan kondisi buruk yang melanda tanah Jawa. Masyarakat mulai mengerti bahwa ketidakharmonisan spiritual dan pelanggaran terhadap ajaran leluhur memiliki dampak besar pada kesejahteraan mereka. Mereka menyadari pentingnya kembali kepada ajaran dan tradisi leluhur sebagai langkah untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Upaya untuk memperbaiki hubungan antara ajaran Jawa dan Islam menjadi semakin mendesak sebagai bagian dari solusi untuk mengembalikan keseimbangan dan stabilitas di tanah Jawa. Dengan meningkatnya kesadaran ini, berbagai kegiatan dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi perjanjian lama dan menjaga keharmonisan spiritual. Komunitas lokal mulai terlibat dalam upaya memperbaiki dan mengembalikan keseimbangan spiritual, yang diharapkan dapat mengurangi dampak bencana dan mengembalikan kondisi tanah Jawa ke keadaan yang lebih baik. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan memicu ketidakpuasan di kalangan banyak masyarakat. Mereka merasa bahwa keputusan ini adalah langkah yang tidak adil dan tidak tepat, mengingat masalah yang dihadapi Jakarta dan alasan yang diberikan oleh pemerintah. Banyak yang merasa bahwa pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah yang mendalam dan lebih menekankan pada pengalihan perhatian dari masalah sebenarnya. Beberapa masyarakat merasa bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada solusi untuk masalah-masalah yang ada di Jakarta daripada memindahkan ibu kota ke lokasi yang baru. Mereka menilai bahwa keputusan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan kebutuhan untuk menghindari kemarahan Sabdo Palon, daripada upaya nyata untuk memperbaiki kondisi kehidupan di ibu kota lama. Ketidakpuasan ini seringkali disuarakan melalui media dan forum publik. Ketidakpuasan ini juga menciptakan polarisasi di masyarakat, dengan beberapa pihak mendukung pemindahan ibu kota dan yang lainnya menentangnya. Diskusi tentang keputusan pemerintah menjadi semakin intensif, mencerminkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi krisis yang ada. Kekhawatiran masyarakat mengenai tanggung jawab pemerintah semakin meningkat seiring dengan ketidakpastian mengenai pemindahan ibu kota. Banyak yang merasa bahwa pemerintah tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana mereka akan menangani masalah yang ada di Jakarta dan dampak dari pemindahan ibu kota terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kekhawatiran ini mencerminkan rasa takut akan ketidakpastian masa depan dan efek dari keputusan besar ini. Masyarakat juga merasa bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya terletak pada pemindahan ibu kota tetapi juga pada bagaimana mereka akan memastikan bahwa pemindahan ini memberikan manfaat yang nyata bagi negara. Ada kekhawatiran bahwa pemerintah mungkin tidak cukup memperhatikan aspek sosial dan spiritual dari perubahan ini, yang dapat menyebabkan masalah baru di masa depan. Dengan semakin banyaknya pertanyaan dan kekhawatiran, masyarakat meminta transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Mereka berharap bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan yang jelas tentang rencana dan strategi mereka untuk memastikan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan dengan benar dan memberikan solusi jangka panjang untuk masalah yang ada. Sebagai respons terhadap bencana dan ketidakstabilan yang melanda tanah Jawa, banyak tokoh spiritual dan masyarakat mulai melaksanakan ritual Jawa sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi tanah tersebut. Ritual-ritual ini bertujuan untuk menyucikan tanah, memohon ampunan, dan mengembalikan keseimbangan spiritual yang telah terganggu. Para tokoh spiritual memimpin berbagai upacara, termasuk doa, sesaji, dan meditasi, yang dilakukan di tempat-tempat suci dan penting dalam tradisi Jawa. Kegiatan ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari tokoh agama hingga warga biasa yang ingin berkontribusi dalam memperbaiki keadaan. Mereka mengumpulkan bahan-bahan ritual, mempersiapkan upacara, dan berdoa bersama untuk mendapatkan restu dari kekuatan spiritual dan leluhur. Upaya ini dianggap sebagai cara untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam memperbaiki pelanggaran perjanjian yang telah terjadi dan untuk mengembalikan keharmonisan di tanah Jawa. Ritual-ritual ini menjadi momen penyatuan komunitas, dengan semua orang berfokus pada tujuan yang sama, mengatasi kemarahan Sabdo Palon dan memperbaiki keadaan tanah Jawa. Masyarakat berharap bahwa melalui usaha kolektif ini, mereka dapat menghindari bencana lebih lanjut dan memulihkan keseimbangan yang telah hilang.
Ritual Jawa tidak hanya terbatas pada satu lokasi tetapi dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Masing-masing daerah mengadakan upacara dan ritual yang sesuai dengan tradisi lokal, namun tetap dengan tujuan yang sama yaitu memperbaiki keadaan spiritual dan menghindari kemarahan Sabdo Palon. Upacara ini sering dilakukan di tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan spiritual, seperti gunung, pantai, dan situs-situs sejarah. Setiap daerah memiliki cara dan tata cara sendiri dalam melaksanakan ritual, namun mereka saling terhubung dalam upaya bersama untuk mengembalikan keseimbangan. Tokoh-tokoh spiritual dari berbagai daerah bekerja sama untuk memastikan bahwa ritual yang dilakukan sesuai dengan ajaran leluhur dan mampu memberikan dampak yang positif. Kolaborasi ini memperkuat rasa persatuan di antara masyarakat dan menunjukkan komitmen mereka dalam menghadapi tantangan spiritual. Keberagaman ritual yang dilakukan di seluruh Indonesia mencerminkan betapa pentingnya usaha ini bagi masyarakat. Mereka percaya bahwa dengan melibatkan berbagai lapisan komunitas dan melakukan upacara di berbagai lokasi, mereka dapat menciptakan efek yang lebih luas dan kuat dalam memperbaiki keadaan Tanah Jawa serta menghindari kemunculan kembali kemarahan Sabdo Palon. Dalam upaya untuk menghadapi krisis spiritual dan bencana yang melanda Tanah Jawa, masyarakat mulai menjalankan kembali tradisi-tradisi Jawa yang telah lama dilupakan. Mereka mempraktikkan upacara adat, ritual, dan kebiasaan leluhur yang dianggap penting untuk mengembalikan keseimbangan dan harmonisasi. Masyarakat berharap bahwa dengan menghidupkan kembali tradisi ini, mereka dapat menunjukkan rasa hormat terhadap ajaran leluhur dan memperbaiki hubungan dengan kekuatan spiritual. Kegiatan ini melibatkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari perayaan tradisional hingga upacara khusus yang dilakukan di tempat-tempat suci. Masyarakat berusaha untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan spiritual mereka dengan leluhur dan kekuatan alam, sebagai langkah untuk mencegah kemarahan Sabdo Palon. Tradisi-tradisi ini juga menjadi sarana untuk mengingat kembali nilai-nilai yang penting bagi identitas budaya dan spiritual mereka. Kembalinya tradisi Jawa juga mencerminkan keinginan masyarakat untuk menemukan jalan tengah antara ajaran Jawa dan Islam. Dengan mempraktikkan tradisi leluhur, mereka berharap dapat mengembalikan keseimbangan yang hilang dan menghindari potensi konflik yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan terhadap perjanjian lama. Upaya ini menjadi simbol harapan dan tekad mereka untuk memperbaiki keadaan dan menjaga kedamaian di Tanah Jawa. Masyarakat percaya bahwa menyeimbangkan antara ajaran Jawa dan Islam adalah kunci untuk menyelamatkan Tanah Jawa dari kemarahan Sabdo Palon. Mereka mulai mencari cara untuk mengintegrasikan kedua tradisi ini dengan harmonis, tanpa mengabaikan nilai-nilai masing-masing. Diskusi dan dialog antara tokoh-tokoh spiritual dari kedua ajaran menjadi penting untuk menemukan titik temu dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Upaya ini melibatkan kolaborasi antara pemuka agama Jawa dan Islam, yang bekerja sama untuk mengembangkan praktik-praktik yang dapat menghormati dan mengakomodasi kedua tradisi. Mereka mengadakan pertemuan, seminar, dan diskusi untuk membahas cara-cara praktis dalam mengintegrasikan ajaran dan menciptakan keseimbangan. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada ajaran yang merasa terabaikan dan bahwa keduanya dapat hidup berdampingan dengan damai. Masyarakat berharap bahwa dengan menciptakan keseimbangan antara ajaran Jawa dan Islam, mereka dapat mengatasi krisis spiritual yang ada dan memperbaiki keadaan Tanah Jawa. Integrasi ini dianggap sebagai langkah penting dalam mencegah kemunculan kembali kemarahan Sabdo Palon dan mengembalikan keharmonisan di seluruh wilayah. Harapan ini menjadi motivasi utama dalam upaya mereka untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan di Tanah Jawa. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, masyarakat berharap agar tidak terjadi bencana lebih lanjut di Tanah Jawa. Mereka percaya bahwa melalui ritual, pengembalian tradisi, dan penyeimbangan ajaran, mereka telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kemarahan Sabdo Palon dan memperbaiki keadaan spiritual. Rasa optimisme dan harapan mengisi pikiran dan hati masyarakat, yang kini berdoa untuk kedamaian dan kesejahteraan yang langgeng. Masyarakat juga mengawasi dan memantau keadaan secara berkala, memastikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan tetap konsisten dan efektif. Mereka berharap bahwa tindakan mereka akan menunjukkan keseriusan dan tekad dalam memperbaiki kondisi Tanah Jawa. Upaya kolektif ini dianggap sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap warisan budaya dan spiritual mereka.
Harapan masyarakat adalah agar tanah Jawa kembali menjadi tempat yang aman dan harmonis, bebas dari bencana dan ketidakstabilan. Dengan tekad dan usaha yang telah mereka lakukan, mereka percaya bahwa mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keseimbangan spiritual dan kesejahteraan tanah Jawa. Masyarakat menantikan masa depan yang lebih baik dan penuh harapan bagi tanah yang mereka cintai.